Pikiran kok gue kayak nggak punya otak ya. Kadang kalau habis main gitu sih kak. Kalau habis main tamu udah pulang gitu kan, suka ngeliatin anak fokus gitu kan. Kalau dia lagi nonton YouTube aku liatin aja kan, kok gue kayak nggak punya otak ya depan anak gue gitu kan. Yaudah kembali lagi. Habis kalau gue nggak kayak gini, gue sama anak gue nggak bisa makan. Gimana nih ya? Gitu kan. Gue mau nyari kontrakan yang bebas susah. Terus sampai ngeliatin anak kagak ngedip. Udah sering kan. Kalau aku titip di tangga nggak setiap hari. Kadang aku tidurin dulu. Ntar kadang namanya anak kecil kan tidur nggak bisa dipatokin ya. Tiba-tiba bangun. Ya udah nggak diapain. Anakmu cowok cewek? Cowok. Ya udah kalau dia bangun, aku masih aku kasih handphone. Kan dia udah ngerti sekarang kan YouTube. Kalau dulu kan nggak ngerti. Kasih YouTube juga apaan gitu kan. Sekarang udah ngerti. Nih dedek nonton YouTube gitu kan. Udah tuh anteng aja, nggak merhatiin aku. Udah, sekarang mah udah aman deh. Nggak perlu jaga orang. Sebentar. Ini serius nih, deh. Kamu berhubungan sama orang, ya kan? Sama cowok, dan posisi nggak pakai apa-apa, kayak gitu kan? Ada anak kamu. Iya, kan pakai selimut. Kalau anak aku udah bangun ya aku pakai selimut. Oke, ditutupin selimut. Tapi kan kelihatan naik turunnya. Iya, iyalah pasti. Ya, tapi kan dia nggak namanya lagi nonton YouTube. Anakku tuh kalau udah di YouTube tuh nggak tahu apa-apaan. Umur berapa sekarang? 3 tahun 2 minggu. Ya mungkin dia udah nggak kaget kali kak. Namanya dia dari umur berapa ya? Dari umur 1 tahun ya. Udah tahu emaknya begitu. Ya mungkin dia udah nggak kaget dalam hatinya. Ah biarin emang kelakuan emak gue kayak gitu. Udah welcome aja dah mak. Udah dari umur 1 tahun kan kak. Waktu itu kan sempat ke gap. Yang di umur 1 tahun tuh aku main sama tamu. Habis temen aku nggak ada, yaudah aku tidurin dulu. Terus aku main sama tamu. Totonya dia bangun, yang ngelongo itu kan. Ngelongo, terus dia nggak nangis, cuma ngelongo, bengong. Yaudah aku langsung loncat ke kamar mandi. Ya mungkin dari situ momennya dia inget. Yaudahlah bodo amat lah, emak gue emang kayak gitu pikirannya sekarang. Gak kebayang sih gitu. Itu sering udah aku kasih YouTube aja anteng. Kamu digoyang di sampingnya, ada anak kamu di sampingnya. Iya aku bisikin. Enggak taruh dulu di tetangga gitu. Enggak lah, kalau misalkan aku mendadak gitu taruh di tetangga, ntar kan tetangga curiga. Pasti kan datang nganterin anak aku, terus aku lagi begitu. Mendingan udah aman aja di dalam. Kadang aku bisikin, dek bunda lagi nyari duit itu. Jadi yang ngantong ya. Iya, sekarang udah bisa ngomong kak. Coba gimana? Iya gitu, jangan nakal ya. Iya gitu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah gitu. Kan buat beli apa? Nyam katanya. Aduh. Sebentar. Jadi kamu selalu bisikin ke anak kamu seperti itu setiap ini biar dia nggak mengganggu? Enggak. Iya aku bisikin ya dek, bunda nyari duit dulu nih gitu kan. Iya kayak gitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Mau beli apa emang? Nyam. Ya udah. Ya nakal ya udah. Ya udah fokus nonton itu, ngegangguin dia nyanyi sendiri. Itu udah. Pernah nggak kayak tiba-tiba dia nangis gitu pengen dipeluk tapi kamu lagi begitu? Enggak, orang dibilang dia mah bukan anak kecil, aki-aki, tua banget gayanya. Gak ada, orang aku cium aja gak mau, kayak yang udah kayak aki-aki banget ya sekarang. Dipeluk gak mau, sini deh bunda kangen, oh no gitu ngomongnya. Udah ngerti dianya. Enggak, terus tempat kamu ini maksud gini loh. Hapo Channel. Namanya kontrakan itu kan pasti ada sekat-sekatnya dong. Ada taruh dulu kayak di mana gitu loh. Nggak ada kak, nggak ada. Di situ pada sibuk kerja semua. Enggak, maksudnya gini. Ini kamu mungkin kuda-kudaannya di depan. Enggak. Terus anak kamu ditaruh di tengah gitu. Enggak.
tutup pintu korden gitu. Sepetak doang, tempatnya kecil. Sepetak doang, kosan aku tuh sepetak doang. Sama kamar mandi dalam. Nggak ada. Gak habis pikir sih gitu, maksudnya aduh. Ya masih niatnya pengen nyari kontrakan. Kalau aku pikir kalau kontrakan itu kan gak bebas ya. Ini maksudnya kamu cari deh yang masuk apa yang namanya kayak bisa ada pemisah gitu loh. Banyak Kak, cuman gak safety, tempatnya aku bingung. Oh ini yang paling enak kali ya? Iya kan, aku nyarinya yang tempat safety karena kan aku bawa tamu gitu pikirannya. Apalagi maksudnya gini, kita pengen korek lagi nih ya masalah anak kamu ini. Ini anak kamu ini, kamu berhubungan lah gitu kan sama orang yang bergonta-ganti gitu loh ya kan. Dan itu selalu disaksikan sama anak kamu. Even dia mungkin lagi liatin YouTube, tapi kan matanya pasti ngelirik gitu loh. Pasti aku tahu. Nah, kamu malu nggak? Ya kan aku nggak merhatiin anakku bakal merhatiin aku. Enggak, namanya seorang ibu kan pasti kan ngelirik anak gue lagi apa ya, ngelirik gue nggak ya gitu. Enggak, fan aja udah, otak aku gimana caranya udah dapet duit aja gitu buat tuntutan, udah gitu. Ya kalau dibilang ini anak gue merhatiin nggak ya, ada sih pikiran kayak gitu. Cuman ya udahlah, aku selalu aja. Dan laki-lakinya juga nafsu ya, maksudnya kayak ada anaknya gitu loh. Ya kalau lelaki kan kalau udah sang nggak ada kepikiran ke situ Kak, bodo amat bukan anak gue ini gitu kan, anak orang ini dia juga butuh uang gitu kan. Udah selalu aja main sampai selesai. Tapi tadi ada penutup lah ya. Ada selimut. Pakai selimut gitu. Cuman kan itu hanya doang dah, goncangan doang. Goncangan tempat tidur lah ya mungkin ya. Enggak, kan aku pakai kasur yang bawah. Kasur spring bed aku diriin karena waktu itu aku pernah pakai kasur spring bed. Tuh anak aku gak nyaman karena kan goncangannya kenceng. Tuh dia gak nyaman. Ngamuk dia. Oh, mama ngapain sih goyang-goyang? Aku nggak ngeliat YouTube gue. Nah itu dia buat dia nggak nyaman, dia marah tuh. Di handphonenya dilempar, mungkin nggak fokus kalian nontonnya ya. Ya udah akhirnya aku diriin kasurnya, aku pakai kasur lantai. Udah, dia agak di sebelah sonoan gitu deket tembok. Sudah berapa lama berlangsung seperti itu? Berapa bulan ya? Lama, udah mau setahun. Selalu nggak nunggu anak tidur dulu? Susah kan, ditidurnya susah. Udah gitu pernah aku tidurin, ya elah meremin mata doang tidur karena aku emosi udah bobo apa deh gitu kan. Agak tidur, ya itu yang aku bilang tadi, kalau aku lagi ada tamu baru pengen main dia melek. Ya udah aku buru-buru nyalain handphone. Ini dek nonton YouTube, udah nyari duit dulu. Ya udah di situ. Terus kalau kuotanya habis? Hah? Kuotanya habis? Kan aku pakai wifi, masang wifi di rumah. Oh, kalau gue kuotanya habis gitu kan, nyamperin mamanya, mama. Wow, itu dia pernah Kak, sebelum masang wifi ngamuk, udah baru mau main nih kan, udah maksudnya anunya udah masuk kan. Apanya masuk? Udah masuk gitu kan? Udah masuk kan, udah goyang lah ya. Oke. Ini tiba-tiba paket habis. Bangun dah, aku dilempar HP. Apa sih dek gitu kan. Ini katanya. Ya Allah, iya bener paketnya habis, gimana nih bang, kata gitu. Ya udah hotspotan sama tamu. Ya udah pakai hotspot saya aja, kata gitu. Ya udah dari situ aku mikir udahlah masang wifi aja biar aman. Pernah nggak mengganggu lagi yang lain gitu? Kayak lapar gitu? Paling dia pinternya kalau mau pipis dia buka sendiri. Kan sengaja aku nggak pakai pampers. Kalau pakai pampers kan dia udah nggak mau Kak pakai pampers. Jadi kalau mau kencing buka ke kamar mandi, dia pakai lagi celana. Mau ngambil apapun, minum dia mencet sendiri, ke kulkas dia buka sendiri. Udah nggak pernah bantuan aku dia. 3 tahun 2 minggu tuh, tua banget. Aduh, gimana? Kita pengen tahu ya. Kita pengen tahu Hapo Channel. Ya ini ada orangnya dia. Kamu seorang ibu yang mempunyai anak dan dia memang harus apa ya namanya, berjuang lah mungkin dengan cara seperti itu. Yang namanya seorang ibu dan kamu manusia, ya kan? Iyalah. Gimana perasaan kamu? Kita pengen tahu nih. Gimana perasaan kamu, ada anak kamu di samping kamu itu? Gimana perasaan kamu gitu loh? Iya, dibilang nyesek ya, nggak rela gitu kan ngelakuin hal kayak gitu.
sama yang bukan pasangan sendiri gitu kan, bukan bapaknya dia gitu lah. Nyesek, habis mau gimana sih Kak? Yang tadi aku bilang udahlah, lepas aja demi tuntutan. Kalau nggak gitu kita nggak bisa makan berdua. Gitu udah, lepas aja dah. Kalau dibilang nyesek ya nyesek. Kayak gini, gue kayak nggak punya otak gitu loh. Iya. Sorry ya, kayak gitu mungkin. Pikirannya kok gue kayak nggak punya otak ya. Kadang kalau habis main gitu sih Kak. Kalau habis main tamu udah pulang gitu kan, suka ngeliatin anak fokus gitu kan. Kalau dia lagi nonton YouTube aku liatin aja kan, kok gue kayak nggak punya otak ya depan anak gue gitu kan. Yaudah kembali lagi. Habis kalau gue nggak kayak gini, gue sama anak gue nggak bisa makan. Gimana nih ya gitu kan. Gue mau nyari kontrakan yang bebas susah, terus sampai ngeliatin anak kagak ngedip. Yaudah deh sabar aja gitu kan, mau diapain lagi. Kalau kita susah juga orang gak ada yang peduli. Udah mikirnya gitu aja dah. Oke. Selanjutnya, anakmu udah bisa ngomong? Bisa dikit-dikit, nggak semuanya bisa ngomong. Pernah nggak bertanya gitu, mama apa sih tuh gitu? Enggak. Oke, untuk saat ini mungkin dia nggak akan bertanya, tapi suatu saat nanti pasti. Papa ngapain, mama ngapain gitu? Pasti. Gak takut? Ya mau gimana? Ya itu yang aku jaga sih sekarang. Gimana ya kalau dia udah bisa ngomong banget ya. Ini dia punya memori lah, pasti lama-lama punya memori gitu. Gak ada perasaan takut gitu. Namanya anak kan makin lama makin besar, besar. Iya. Gitu. Oke, sekarang gini aja deh. Gak ada keinginan gitu untuk menyudahi perjalanan kamu, perjuangan kamu harus mencari uang seperti itu dan mencari satu orang gitu yang fokus bisa menerima kamu apa adanya gitu? Pengen, tapi trauma baru kemarin Kak. Itu juga baru 2 bulan Kak. Aku udah ikhlasin dia tuh, dia nggak kerja, ngasih duit 15.000. Tapi dia banyak tingkah Kak, gebugin aku. Ya udahlah, aku minta cerai aja ya kan. Emang udah ditakdirin sama nasibku, perjalanan aku yang kayak gini kali ya, menderita terus gitu kan. Ya udahlah, aku ceraiin. Ya udah, aku terjun lagi kayak gini. Gitu. Jadi kamu sering menikah? Emang sering lah menikah ya? Berapa kali kamu menikah sekarang? 4 jatuhnya. 4 kali kamu menikah. Dan semuanya gak ada yang berhasil. Gagal semua. Makanya ini aku punya cowok nih kan sekarang. Makanya dia mau ngajak serius, aku bilang nanti dulu deh gitu kan. Belum kerja kan, gak kerja apa-apa. Ini juga dia kerja Grab, aku yang modalin dari hasil itu. Dia tahu aku kerja begitu. Kamu punya pacar? Dan dia tahu kamu seperti ini? Tahu. Dia welcome. Menerima. Awalnya kan sebelum dia ge-Grab gini kan anak aku sama dia yang megangin. Titip nih bro, gue mau dari tamu. Iya gitu kan. Ya udah nih, terus dia bilang, nih gue mau nge-Grab modalin gitu kan. Ya udah berapa gitu kan. Sekian. Ya udah tapi lu bener kerja. Iya, selama kerja aku nggak ngerasain itu duitnya. Bilangnya sepi. Terus bilangnya bos setoran kan tiap hari katanya nyetor tuh 190. Ini juga cukup buat nutup doang gitu. Terus dia juga bilang, yaudah deh mobilnya pulangin aja deh, kata dia gitu. Yaudah sekarang gini deh, mendingan lu pulangin aja deh, gue lebih aman, lu jagain sawal. Iya mendingan kayak gitu kerjanya, udah gak usah kerja. Yang penting jangan banyak tingkah aja. Tapi kamu suka sama dia? Suka, aku suka, cuman gak terlalu yang aku ambil serius. Karena masih terbayang-bayang dengan masa lalu kamu. Nah gitu kali aku jalanin aja. Makanya kadang dia bilang gini, lu tuh sayang gak sih sama gue? Cowok gitu kan. Lah, lu tanya gue, lu sendiri gimana? Gitu kan aku bilang, ya gue sayang lah. Masa sih lu sayang? Kok kalau lu sayang, lu ngeliat gue kayak gini lu rela aja. Bener gak Kak? Iya. Ya habis mau gimana? Gue kan belum ada kerjaan. Nanti juga kalau ada juga lu gak mungkin kayak gini lagi, tadi gitu. Tapi kapan? Makanya aku bilang kapan? Aku bilang gitu kan. Ya nantilah, kayak gitu. Ya udah dah, nggak usah banyak bicara. Jadi, intinya gue jalanin aja sama yang sekarang gitu aja. Jadi mau kondo dong? Nah itu kondo. Biarin Kak, kalau aku walaupun dia mau kondo, yang penting
gimana caranya ini ada yang jaga sawal gitu. Anak kamu. Aku seneng, iya ada yang jaga sawal, seneng banget. Nggak apa-apa lu makan dari gua, apa dari gua nggak apa-apa, asal sawal aja. Udah berapa lama berjalan sama dia? Mau sebulan baru. Sebulan ini? Baru. Ya maksudnya gini, ya aku bukan mau ngajarin ya gitu loh ya. Ya namanya kamu sudah pahit di awal gitu loh dari perjalanan hidup kamu ya Aisyah ya gitu loh. Kenapa kamu nggak mencoba mencari yang lebih di atas kamu lah, atau mungkin jauh di atas kamu? Intinya kita reality saja gitu loh. Maksudnya kan namanya kita hidup, kita butuh topangan, kita butuh materi, kita butuh semuanya lah untuk hidup gitu loh kan. Ya nggak usah muluk-muluk lah gitu loh kan, nggak usah munafik gitu loh. Namanya kita hidup itu pasti butuh itu gitu. Ya tapi ya nggak usah terlalu tinggi juga. Kita butuhkan yang minimal ya bisa menghidupin kamu gitu loh. Bukan mau kondo doang gitu. Nggak pengen kesana gitu mencari. Nggak gampang Kak, nggak gampang. Itu yang udah aku rasain kayak gitu. Udah aku rasain nggak apa-apa deh dia seorang parkir gitu kan. Yang penting gue hidup gitu kan. Tapi dalam rumah tangga itu, oh berarti bukan karena gue bisa makan tapi gue malah menderita. Buat apa? Kita makan yang mencukupi. Tapi kalau dalam rumah tangga itu kita menderita, buat apa Kak? Yang penting gue ketahuan, udah gue terjun aja udah kayak gini, gue sama orang bayar udah, nggak menderita, nggak batin hati. Gitu Kak, nggak gampang. Kayak ini anak ini kayak apa ini kamu ini kayak tragis banget kayaknya di depannya itu sampai trauma sama cowok gitu. Apa bukan trauma bukan kayak trauma berumah tangga gitu ya. Iya benar. Jadi kamu lebih enjoy hidup sendiri, dapat duitnya nikmatin sendiri, dapat duit nikmatin sendiri. Mendingan berdiri kaki sendiri sih kalau aku mah sekarang, dibanding punya suami. Ya emang sih dia mencukupi gitu kan. Tapi buat apa Kak kalau hati aku menderita, terus sampai anak aku histeris depan aku dipukulin, buat apa? Terus kan namanya pasangan kan belum tentu dia sayang sama anak kalau bukan anak kandungnya kayak. Nah dia juga galak sama anak aku, buat apa? Udahlah mendingan di kaki sendiri aja lah. Oh intinya pernah lah ada yang secara finansial, secara keuangan tuh dia bagus. Cuma dalam rumah tangga dia nggak bagus. Gak bagus banget. Mas anak 2 tahun dilawan Kak, kan nggak bagus. Itu yang membuat kamu enggak deh. Aku nggak terima deh kalau siapapun itu, kalau ada yang nyakitin kayak ada yang nyolek anak aku ngamuk banget. Aku nggak terima banget. Nah kalau sekarang kita pengen tahu lagi Habo Channel, pernah nggak berhubungan sama suami orang? Ya sering lah. Maksudnya kayak pacaran gitu? Enggak, kalau pacaran sih enggak, cuman dia sendiri yang ngambil hati, cuman aku nggak respon. Ya aku pura-pura aja, iya yang di WA gitu, iya sayang gitu, kamu jangan lupa makan ya, kayak gitu-gitu. Cuman ya hati aku ya biasa aja, cuman ya aku yang nimpalin gimana sih biar dia happy aja gitu kan. Tapi makin kesini makin sayang banget Kak, aku ngeri makanya. Makin dia yang ngambil main hati banget gitu sama aku. Kayak gini, ngeselin banget sih, di telepon gak diangkat, di VC gak diangkat, kayak gitu-gitu. Iya maaf, tadi aku lagi cebokin anak gitu kan, terus nyuapin gitu. Ya udah katanya terbaik lagi kayak gitu. Itu sama suami orang itu tadi. Nah kita balik lagi sedikit lagi, kita pengen tahu di Habo Channel, boleh sedikit berbagi nggak di Habo Channel ini, tamu kamu ini tadi kita balik lagi ya, lebih banyak suami orang, kakek-kakek, ABG, supir-supir, atau pekerja kantor? Kebanyakan suami orang tadi. Tuh suami orang mencari kepuasan. Ya iya, makanya aku bingung gitu loh, kok bisa sampai jajan gitu. Istrinya jadi apa di rumah? Jadi patung. Kamu tanya nggak, Mas udah nikah? Iya udah gitu. Kamu kan udah punya istri, kenapa sih harus jajan kayak gini gitu kan? Ya nggak apa-apa. Habis kalau misalkan sama istri gitu, kalau aku ajakin alasannya bilangnya capek sama anak gitu. Kamu ngerti apa gitu, Pak gitu kan ya gitu. Aku capek gitu, besok aja pagi, alasannya kayak gitu-gitu. Oh gitu. Ntar kalau pagi dia udah berangkat, makanya dia kalau udah berangkat kerja tuh ngechatnya malah aku gitu, lagi apa ya gitu, ini lagi ningin anak gitu, malah ngechat ke aku. Itu. Iya.
Jadi suami orang. Ada perasaan puas nggak dapetin suami orang? Ya enggak lah, yang penting mah dia royal aja sama aku. Ya aku welcome jalaninnya. Selagi lu asik, gue juga asik gitu. Nggak ada kepuasan tersendiri misalkan kayak, wush, gue dapat suami orang gitu loh. Enggak sih, enggak. Cuman ya aku mikirnya gini, ya jangan sampai nanti gitu ya, kisah nanti gitu, jangan dibikin karma gitu. Kalau ketika aku punya suami gue jajan di luar. Amit-amit. Jadi ada perasaan seperti itu. Ada rasa kayak gitu. Jadi ada. kayak sekarang itu kayak kamu itu ya nggak mikir ke situ, yang penting ada duit. Ada gitu duit kan. lah ya. Ada duit buat menutupi kehidupan kamu gitu kan. Jadi intinya suami orang yang hampir yang kamu dapetin di kehidupan kamu. Iya. Oke. Selanjutnya Hapo Channel. Aisyah, kita pengen tahu lagi nih di Hapo Channel. Mau sampai kapan kira-kira kamu menjalani kehidupan seperti ini? Ngikutin takdir aja udah, jalannya kapan. Gak ada keinginan untuk oh sekarang kamu umurnya segini, atau mungkin nanti umur segini aku harus udah stop. Nggak ada sih untuk patokinnya, nggak ada. Aku ngikutin alur jalannya aja. Ngikutin aja? Udah ikutin aja. Percuma kak kalau misalkan aku patokin, ya gagal lagi. Kalau dipatokin begitu. Oke, jadi ngikutin aja. Ikutin alurnya aja. Oke. Hapo Channel pengen tahu lagi. Sorry, kita pengen tahu. Nggak apa-apa kak. Takut dosa nggak? Ya takut dosa. Ya kalau dibilang dosa mah takut dosa. Ya aku aja kayak gini masih ingat sholat. Ingat sholat lah. Serius? Sholat dong. Sholat? Sholat alhamdulillah. Bolong-bolong tapi? Iya bolong-bolong. Tapi kan setidaknya aku ada sholatnya. Sholat. Di saat sholat pernah nggak berdoa? Iya, berdoa, minta apa sama doanya? Iya, minta sama Allah, ya Allah, sampai kapan gitu kan. Aku sih nggak mau matokin, cuman aku ikut alur jalan kamu aja. Kan cuman engkau yang ngasih rencana, aku yang menjalankan gitu kan. Sampai kapanpun itu ujian yang aku jalanin gitu. Aku terima semua ujian yang kau berikan kayak gitu. Ya mudah-mudahan dibalik ini semua dapat hasil yang memuaskan gitu, dapat buah hasilnya gitu. Itu aja udah aku mintanya, sampai nangis-nangis. Oke. Jadi bukan tobat ya, maksudnya bukan. berhenti belum tahu sampai kapan. Ya masih mengikutin aja. Ya intinya mengikutin garis hidup kehidupan kamu. Oke, kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Ini kamu menjalani kehidupan seperti ini, uangnya ini secara detail kita pengen tahu Hapo Channel. Secara detail uangnya ini untuk apa aja sebenarnya? Untuk bayar kontrakan, bayar wifi, terus token yang 3 hari sekali. Iya, token aku. Terus susu anakku, makan kayak stok, beli beras, beli telur, beli mie kayak gitu. Yang tersisanya aku tabungin, kan namanya manusia kan pasti ada sakitnya kayak gitu aku mikirnya. Entah kalau aku sakit siapa yang ini gitu. Ya udah aku tabungin kayak gitu. Jadi intinya semuanya uang itu buat keperluan kehidupan sehari-hari ya. Iya. Intinya buat perut lah. Buat perut sama tempat tinggal sih intinya. Yang penting itu tempat tinggal, jangan sampai diusir. Kita flashback ke belakang. Mantan-mantan dulu nggak ada tanggung jawab ya? Wah, nggak ada. Hilang begitu aja. Dan aku juga nggak nyariin. Udah amat. Jadi intinya udahlah seperti ini aja. Masa lalu ya udah, masa lalu yang sudah. Oke, kalau begitu Cah. Aisyah, terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Luar biasa. Ya seperti kita dengar tadi, uangnya ya buat semuanya, tentang hidup, buat makan, buat susu anak, buat rumah, bayar kontrakan, buat ya seorang keperluan manusia lah, gitu ya kan. Semuanya buat di situ semuanya, nggak ada buat poya-poya gitu. Nggak ada, aku nggak pernah kayak gitu. Nggak ada kepikiran ke situ. Ngapain gue capek-capek terus hasilnya buat poya-poya. Belanja aja aku nggak ada. Pikiran pengen beli baju itu nggak ada. Tabungin aja lah ntar kalau misalkan sakit. Oke guys,
susah, maksudnya ya gimana ya, tadi saya sudah suruh untuk mencari yang bisa menghidupi, bisa menghandle, bisa merangkul Aisyah, tapi Aisyahnya juga masih berpikiran kayak masih ada trauma. Ya susah gitu loh kan. Terus disuruh tobat juga, apa namanya, berhenti juga masih, ya pasti masih belum bisa, karena dia masih harus bisa menghidupi anaknya, dirinya mungkin, ya entahlah gitu loh. Tapi ya udahlah, sepertilah kehidupan kita, kehidupan di sekitar kita. Jadi itu aja sih, Aisyah. Namamu bagus sih sebenarnya, Aisyah. Iya, gitu. Makanya istri Nabi Muhammad, tapi kok jadinya bejat begini ya? Terus mata berkaca-kaca. Iya, nahan. Ya udahlah, gak usah nangis lah. Ya, enggak lah. Ya setiap kehidupan itu apa yang namanya punya cerita sendiri-sendiri. Gitu kan. Ya mungkin kamu merasa tersakiti sekarang, atau mungkin merasa paling terendah, ya pasti ada yang lebih terendah di balik sana mungkin. Pasti ada. Di bawah kamu pasti masih ada lebih menyakitkan mungkin kehidupannya. Pasti ada. Ya kan? Itu sih. Jadi semua punya porsi-porsi masing-masing gitu loh. Jangan merasa paling tersakiti deh. Kamu lihat ke belakang kamu, pasti ada yang lebih banyak susah dari kamu. Lihat lagi ke sana, pasti ada yang lebih susah dari kamu. Intinya sih selalu bersyukur aja lah. Oke, pasti netizen pengen tahu nih ya, satu lagi nih ya, mumpung saya ingat. Kenapa nggak bekerja yang halal? Contoh jadi apa? Nah, gitu. Itu dia Kak. Tuntutannya adalah KTP. Oke. KTP. Kalau aku ada KTP nggak mungkin aku kayak gini. Kenapa KTP-mu? Nggak ada, nggak punya. Jadi kan dulu kan aku kan pernah cerita ya, yang itu aku diurusin sama orang. Nah itu kan kakaknya udah dibakar semua. Gimana caranya? Masalah KTP lah ya. Iya. Oke, udahlah, cukup lah. Oke Aisyah, terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel tentang kehidupan kamu yang sangat luar biasa. Sukses selalu buat kamu. Amin. Tetap sehat-sehat buat kamu. Amin. Ya. Amin. Satu lagi, nomor 1 kesehatan, ingat. Amin. Ya. Karena kamu punya anak, gak kepengen gitu lihat sampai dia dewasa nanti. Pengen lah Kak. Ya. Makanya aku berjuang begini tuh, aku mau besarin dia gitu kan. Siapa tahu dia gantiin posisi aku gitu, sukses gitu. Tulang punggung nanti. Tulang punggung. Kalau aku udah tua kan siapa lagi kalau bukan anak gitu kan, yang ngajiin yang ini itu ya kan, pasti anak. Iya. Intinya ya sehat-sehat lah buat kamu ya. Amin, amin. Ya, sehat-sehat. Luar biasa ceritanya guys. Ya, jadi sepertinya itu aja konten kita di hari ini bersama Aisyah yang sudah berbagi di Hapo Channel, sudah mencurahkan isi hati dan berbagi pengalamannya tentang bermain sama suami orang. Jadi intinya buat kalian semua yang ada di luar sana, saya cuma menjembatanin aja, atau mungkin saya hanya pengen menunjukkan kepada kalian semuanya bahwa ada loh kehidupan di sekitar kita seperti Aisyah yang lain, seperti siapapun wanita yang ada di luar sana pasti ada, dan pasti bermacam-macam dilema dan problema kehidupan mereka masing-masing. Dan di sini saya pengen menyuguhkan untuk kalian biar agar kalian tahu ini real cerita kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita mungkin, atau adik kita, atau keluarga kita, atau mungkin sahabat kita di sekitar kita, tetangga kita mungkin, tetangga kalian mungkin, ya kan? Jadi buat kalian semuanya, ambillah yang positif mungkin kalau memang ada yang positif di ceritanya Aisyah, tapi kalau memang tidak ada yang positif ya udahlah, anggap aja just konten. Ya balik lagi, saya di sini hanya menyuguhkan aja biar kita terbuka matanya, biar kita tahu kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ambil positifnya kalau memang ada yang positif, tapi kalau memang tidak ada ya udah skip aja. Dan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah selalu menunggu konten-konten dari Hapo Channel, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mendukung channel Hapo Channel. Dan sekali lagi saya ucapkan buat Aisyah, terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Sehat-sehat selalu untuk kamu, tetap semangat. Amin. Semoga nanti ya mungkin suatu saat kamu bisa lebih baik lagi. Amin ya Allah. Entah itu dari sekitar kamu atau mungkin anak kamu sendiri. Amin. Ya, tetap berjuang. Intinya satu lagi saya ingatkan, safety, jaga kesehatan. Amin ya Allah. Oke, untuk kalian semuanya, saya Heri dan Aisyah mengucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.